salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan kemurahan-Nya bagi kita semua, sehingga di saat ini kita dipertemukan kembali lagi dalam pembacaan Alkitab, tapi pun perenungan MTPJ di minggu berjalan tanggal 12 sampai dengan 18 Maret 2023 di Minggu Sengsara yang ketiga. Namun sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang telah memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami pakai dalam kehidupan ini. Saat ini kami rindu untuk mau belajar kembali firman-Mu yang telah Engkau tuliskan dalam Alkitab. Biarlah hikmat yang telah Engkau berikan dapat kami pakai untuk memahami dan mengerti tentang maksud pembacaan Alkitab dan membaca MTPJ atau menjabarkan trilogi pembangunan jemaat saat ini. Agar dengan demikian kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah Engkau ya Allah yang telah menjadi firman yang hidup bagi kami semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Lukas pasal 22 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-38. Dengan perikop percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapakah yang mempunyai pundi-pundi? Hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak
Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Sampai sekian pembacaan Alkitab, dan kita akan membaca akan MTPJ di saat ini dengan tema bulanan Gereja Sehat, Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah dalam Yesus Kristus. Dengan tema mingguan, iman jangan gugur ketika ditampi. Alasan pemilihan tema, iman kepada Tuhan Allah tidak statis, melainkan harus berakar, bertumbuh dalam Tuhan, dan berbuah bagi kemuliaannya. Kendati pun diterpa oleh berbagai angin pencobaan, bahkan digoncangkan oleh badai kehidupan, iman orang percaya semestinya tetap kokoh dan tidak mudah gugur dan tumbang. Memang ada begitu banyak cobaan, sengsara, dan derita dalam dunia ini yang juga dialami oleh orang beriman. Namun semua itu harus dipandang sebagai bagian dari ujian iman untuk mencapai tingkat kedewasaan dan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ketika menghadapi masalah seperti ekonomi yang belum stabil, orang terkadang mengambil jalan pintas untuk meraih kebutuhan dan keinginannya seperti korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Ketika mengalami sakit yang berkepanjangan dan tak kunjung sembuh, sering dicari pengobatan alternatif yang tak jarang justru semakin membuat orang percaya jauh daripada Tuhan. Perebutan kekuasaan terkadang muncul karena ingin menang sendiri, tak ingin orang lain berhasil, sehingga saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Hal ini pun sering terjadi di antara orang percaya, bahkan mungkin di antara sesama pelayanan khusus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan semua orang pasti ditampi atau dipisahkan, dibersihkan atau diayak untuk melihat kualitas imannya. Iman yang berisi akan seperti gandum yang sanggup bertahan di tengah goncangan penampian. Sementara yang tidak berisi akan seperti sekam atau debu jerami yang mudah terbang dan akhirnya gugur. Itulah sebabnya melalui bacaan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-38 dalam penghayatan minggu-minggu sengsara. Sebagai warga gereja, kita diajak dan dituntun dengan tema mingguan, iman jangan gugur ketika ditampi. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Berdasarkan kalimat pendahuluan dalam pasal 1, penulisan Injil Lukas dimaksudkan untuk memberitahukan Theophilus atau orang yang dikasihi Allah tentang kebenaran dari segala sesuatu yang telah diajarkan kepadanya. Lukas 1 ayat 4. Adapun tujuannya ialah untuk menolong Theophilus dan orang percaya lainnya agar memperoleh pengertian yang benar tentang iman Kristen melalui penguraian kehidupan, pelayanan, dan pengajaran Yesus Kristus. Kisah kasih Tuhan Allah dalam Yesus Kristus diceritakan kembali oleh Lukas secara sistematis bagi komunitas pembacanya yang mayoritas berlatar belakang non-Yahudi atau kafir. Untuk memberitahukan fakta historis tentang Yesus Kristus dan untuk menjawab berbagai pergumulan iman yang dihadapi oleh jemaat kala itu yang mengalami krisis pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus kembali atau parousia. Ketika kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh pemerintahan Romawi tahun 70 Masehi, maka jemaat menanti kedatangan Yesus Kristus untuk memulihkan kehidupan mereka
baik secara jasmani maupun rohani. Namun kenyataannya peristiwa yang dinanti-nantikan itu belum juga terjadi, sehingga ada yang mulai lemah imannya dan mempertanyakan kapan hari kedatangan Yesus Kristus itu tiba. Maka dalam Injil Lukas ini ditegaskan bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang dan merupakan waktu yang sangat berharga bagi setiap orang yang tetap bertekun dalam pengharapan. Melalui Injil Lukas kehidupan, iman jemaat Tuhan diperteguh lewat penuturan kembali kisah kehadiran Yesus Kristus yang melayani semua orang. Bahkan menderita dalam ketaatan sampai mati di kayu salib sebagai bukti dan teladan bagaimana hidup beriman yang sesungguhnya. Peristiwa dalam Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 38 merupakan interpretasi dari kontradiksi antara keinginan manusia dan kehendak Tuhan. Dalam percakapan waktu perjamuan malam menjelang kematian Yesus Kristus, para murid kembali bertengkar soal kedudukan dan peran mereka sebagai pengikut Yesus Kristus. Pertengkaran ini sudah pernah terjadi sebelumnya yang diceritakan dalam Lukas pasal 9 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-48. Dan Yesus Kristus mengambil seorang anak kecil untuk menerangkannya dengan ungkapan, "Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Namun, ajaran itu belum dipahami sepenuhnya oleh murid-muridnya. Apalagi ketika melihat posisi duduk mereka dengan Yesus Kristus saat perjamuan malam dapat menjadi pemicu munculnya kembali pertengkaran yang serupa. Sebab mereka memahami konsep Mesias dalam diri Yesus Kristus dari sudut pandang politis, sehingga menimbulkan rasa kebanggaan dan persaingan untuk menempatkan posisi masing-masing dengan mempertanyakan siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka. Kata terbesar dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata moison, yang artinya lebih besar, yang terbesar, lebih berharga, lebih kuat, lebih tinggi, yang lebih penting, paling besar, paling utama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud para murid untuk menjadi yang terbesar ialah berkaitan dengan popularitas, prestise, dan gengsi. Mengetahui perselisihan yang terjadi dengan topik yang sama itu, Yesus Kristus tidak memarahi mereka, namun dengan sabar meluruskan pemahaman mereka dan mengiring pada konsep yang benar, meskipun sangat kontras dengan konsep dunia. Kali ini, Yesus Kristus mengkonfrontasikan keberadaan Raja bangsa-bangsa yang disebut pelindung dengan keberadaan murid-muridnya yang seyogyanya menjadi pelayan yang melayani sebagaimana Yesus Kristus ada di tengah-tengah mereka sebagai pelayan. Yesus Kristus ingin murid-muridnya memahami bahwa menjadi yang terbesar itu ialah yang menjalankan fungsinya, bukan posisinya. Disebut sebagai pelayan, artinya berfungsi untuk membantu, mengurus, dan melayani bagi orang lain. Kepemimpinan di dalam Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang melayani, bukan menguasai dan dilayani. Inilah konsep kepemimpinan yang paradoks atau bertentangan atau berlawanan, di mana pemimpin harus rela menjadi pelayan, menjadi yang terkecil dan berkorban untuk turun ke tempat yang paling
bawah. Kemudian Yesus Kristus mengarahkan pandangan mereka pada wujud kerajaan yang dikehendakinya, yaitu kerajaan sorga. Bagi para murid yang setia sampai pada kesudahannya, akan diberi hak istimewa untuk makan dan minum satu meja dengannya dalam kerajaannya. Bahkan diberi kedudukan di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dengan demikian, Yesus Kristus menuntun para murid untuk mengharapkan kemuliaan sorgawi yang akan datang, bukan pada kemuliaan duniawi. Selanjutnya, Yesus Kristus memperingatkan Simon Petrus beserta para murid lainnya bahwa akan ada pertarungan iman yang sangat besar. Perkataannya ayat 31, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Menampi artinya mengayak, proses memisahkan biji gandum dari sekam dengan cara menghamburkan gandum ke udara dengan menggunakan garpu penampi, sehingga gandum akan jatuh dan sekam akan tertiup oleh angin. Bukan hanya tertuju kepada Simon Petrus, tetapi juga kepada semua murid. Karena kata kamu yang digunakan adalah bentuk jamak. Simon Petrus disebutkan secara spesifik sebagai peringatan kepada murid-murid yang lain supaya sadar dan berjaga-jaga, karena sesungguhnya iblis sementara mengintai mereka. Ditampi seperti gandum menggambarkan sebuah goncangan yang hebat dan ujian iman yang sangat berat dengan melalui proses pembersihan dan pemisahan. Adapun iblis menampi dengan cara memperdaya, mengintimidasi, dan menelan. Ditampi oleh iblis artinya dicobai untuk dihancurkan sampai berada di bawah kekuasaan. Yesus Kristus sangat mengetahui keberadaan para muridnya, bahwa ketika ia menjalani masa sengsara sampai pada kematiannya, mereka termasuk Simon Petrus akan mengalami goncangan iman yang hebat. Itulah sebabnya Yesus Kristus telah berdoa untuk Simon Petrus supaya imannya jangan gugur. Kata iman selaras dengan kata benda Ibrani, emuna, dan benda Yunani, pistis, yang memiliki arti sebuah keteguhan atau kesetiaan terhadap objek yang diimani oleh Tuhan Allah. Juga merupakan sebuah keyakinan akan realitas yang benar bahwa eksistensi dan kedaulatan Tuhan Allah itu nyata adalah dalam perwujudan karya penyelamatan bagi dunia melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kata gugur artinya berakhir, mati, atau berhenti percaya. Kehidupan iman Simon Petrus ada dalam ancaman bahaya yang pada akhirnya membuat ia jatuh ke dalam dosa penyangkalan. Kendati pun demikian, imannya tidak gugur atau mati, berhenti, dan percaya, sebab terjadi penyesalan dan pertobatan. Yesus Kristus melihat bahwa Simon Petrus akan jatuh ke dalam pencobaan, tetapi tidak sampai jatuh tergeletak dan gugur imannya. Hal tersebut nampak pada kalimat selanjutnya. Dan engkau, jika engkau sudah insaf atau berbalik atau berpaling atau kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Akan tetapi Simon Petrus
dengan cepat dan berani menjawab bahwa ia bersedia masuk penjara dan mati bersama Yesus Kristus. Jawaban Petrus ini menunjukkan sikap yang mau mendominasi untuk memperoleh pengakuan sebagai murid yang terbaik dan terbesar. Dalam Markus 14 ayat 29. Di sana Simon Petrus berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Namun demikian, Yesus Kristus tahu bahwa komitmen Petrus tidak dapat bertahan melewati guncingan iman yang hebat melalui penampian iblis. Sesudah itu, Yesus Kristus mengingatkan para murid pada peristiwa pengutusan yang terjadi sebelumnya, bahwa mereka diutus dalam sebuah perjalanan penginjilan tanpa membawa apa-apa, namun mereka tidak kekurangan suatu apapun, dan hal itu diakui oleh mereka dengan jawaban, "Suatu pun tidak." Namun sekarang keadaan akan berubah dan berbeda dari sebelumnya. Di sini Yesus Kristus berbicara secara figuratif atau dalam arti kiasan yang menunjukkan bahwa hidup dan pelayanan dari para murid akan menjadi sukar dan berat. Karena itu mereka perlu lebih berjaga-jaga dan berhati-hati. Ia menghendaki supaya murid-muridnya mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi kepergiannya dalam kesengsaraan dan kematian tragis demi menggenapi karya penyelamatan Tuhan Allah yang sudah dinubuatkan. Sebagaimana tertulis bahwa ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, namun murid-murid salah mengerti dengan perkataan Yesus Kristus tersebut dan memahaminya secara hurufiah, sehingga mereka berkata, "Tuhan, ini ada 2 pedang." Tetapi Yesus Kristus kemudian menghentikan pembicaraan tentang hal itu dengan mengatakan, "Sudah cukup." Makna dan implikasi firman. Pertama, kehadiran gereja di sepanjang abad dan di segala penjuru dunia ini adalah suatu bukti hidup beriman yang terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia melalui karya Roh Kudus. Di samping itu juga menjadi pertanda untuk terus-menerus memberitakan Injil dalam peran sebagai gereja untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai rintangan dan goncangan yang besar. Kedua, hidup beriman kepada Tuhan Allah bukan berarti bebas tantangan dan hambatan. Iman orang percaya akan diperhadapkan dengan berbagai kenyataan di dunia ini. Namun, hanya bersama Yesus Kristus kita dimampukan untuk terus bertahan dalam keimanan kita. Karena itu, jadilah murid Yesus Kristus yang sejati, di mana fokus kita bukan pada jabatan, kedudukan, dan kehormatan dunia ini, tapi pada kemuliaan kerajaan sorga. Ketiga, tuntutan iblis dalam kelicikan untuk menampi orang percaya, termasuk para hamba Tuhan, dengan berbagai kenikmatan dan kebesaran dunia menjadi suatu hal yang harus diwaspadai. Sebab iblis masih terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahkan iblis
masih terus mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Karena itu, sadar dan berjaga-jagalah, lawanlah dia dan segala tipu muslihatnya dengan iman yang teguh, sambil merendahkan diri di bawah tangan Tuhan Allah yang kuat, supaya kita menang dan ditinggikan pada waktunya. Keempat, pada penghayatan Minggu Sengsara yang ketiga ini, kita diingatkan supaya terus berjaga-jaga, senantiasa sambil berdoa agar diberi kekuatan oleh Tuhan Allah untuk dapat bertahan dalam iman di tengah berbagai pencobaan dan penderitaan yang dihadapi dan dialami. Janganlah iman kita gugur dan berakhir dalam pertandingan hidup di dunia ini. Tetapi setialah sampai akhir hidup kita dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal dan mulia dalam kerajaan sorga. Sampai sekian pembacaan UTPJ, dan kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih, serta hormat kepadamu. Pada saat ini, kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjangkau semua umat-Mu dimanapun berada dan menjadi berkat bagi semuanya. Serta Tuhan menolong kami semua untuk kami boleh membawa berkat sukacita, kebahagiaan, kedamaian dimanapun kami pergi dan berada. Senantiasa hidup kami selalu memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.